Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia dari Departemen Fakultas Filsafat Universitas Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah pengembangan organisasi, yaitu tentang strategi intervensi dalam peningkatan produktivitas dalam pengembangan organisasi. Adapun pembahasan yang pertama yaitu rancangan bangun pekerjaan, yang kedua tim kerjaan mandiri, yang ketiga gugus kendali mutu, yang keempat mutu hidup pekerjaan. Bila kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu tentang rancang bangun pekerjaan. Tujuan utama dari dasar bangun pekerjaan ialah menghubungkan antara sumber daya manusia yang ada dengan organisasi yang akhirnya mendukung tercapainya produktivitas dan kepuasan yang tinggi. Sedangkan gagalnya satu rancang bangunan pekerjaan akan berakibat pada perilaku negatif, diantaranya sering ditemui pekerjaan tak selesai, tingkat mangkir yang tinggi, keluhan, sabotase, dan terlambatnya produksi. Dalam menyusun rancang bangun pekerjaan yang baik, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, rancang bangun harus mencerminkan tuntutan organisasional dan perilaku pekerjaan yang dirancang. Kedua, membuka ruang bagi para pelakunya untuk menjalankan pekerjaan sesuai tolak ukur kepuasan kepuasan masing-masing. Yang ketiga, tingkat produktivitas dan kepuasan yang diterima pelaku dapat diukur dengan pencapaiannya produktivitas dan kepuasan dalam skala organisasional. Adapun unsur rancang bangun pekerjaan yang pertama yaitu unsur organisasional. Dalam membuat rancang bangun pekerjaan yang dipentingkan ialah bagaimana membantu si pekerja organisasi menjadi efisien. Tentu saja di sini membutuhkan struktur kerja yang ditempati oleh sumber daya manusia yang tepat. Kemudian masing-masing pekerja akan menjalankan tugasnya sebagaimana fungsi yang ditempati. Yang kedua, tuntutan lingkungan. Poin ini lagi hendak menjembatani situasi yang berada di dua unsur organisasional tetapi mempunyai pengaruh penting dalam terlaksananya suatu pekerjaan. Terlebih banyak orang yang berinteraksi di dalamnya. Hal ini juga berkaitan dengan penggunaan alat, perabot, suasana kerja, dan lain sebagainya. Dan ketiga yaitu keperilakuan. Keberadaan unsur keperilakuan ini berkaitan dengan mempertimbangkan masing-masing individu yang terlibat dalam suatu pekerjaan atau organisasi. Tolak ukurnya ialah mutu kehidupan berkarya dari pekerja. Tentu saja mutu kehidupan berkarya yang tinggi dari individu mampu memberikan solusi terhadap efektivitas dan efektivitas kerja yang secara organisasional. Sedikitnya ada 5 unsur yang perlu diperhatikan dalam unsur keperilakuan ini, yakni otonomi dalam pelaksanaan kerja, variasi tugas, identitas tugas, pentingnya pekerjaan seseorang, dan memperkaya pekerjaan. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tim kerja yang mandiri. Tim kerja menghasilkan sinergi positif melalui usaha yang terkoordinasi. Usaha-usaha individual mereka menghasilkan satu tim kerja yang lebih tinggi daripada jumlah masukan individual. Penggunaan tim secara ekstensif menghasilkan potensi bagi sebuah organisasi untuk membuahkan banyak hasil yang lebih besar tanpa peningkatan masukan. Kinerja tim akan lebih unggul daripada kinerja individu jika tugas yang harus dilakukan menuntut keterampilan ganda. Berdasarkan penelitian tim kerja di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kerjasama tim adalah sebuah kumpulan individu yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang hasil kinerjanya lebih baik dibandingkan dengan masukan individual. Jenis tim yang pertama tim formal.
Tim formal diciptakan oleh organisasi sebagai bagian dari struktur formal organisasi. Yang kedua, tim mandiri. Tim mandiri adalah sebuah tim yang terdiri dari 5 hingga 20 orang pekerja dengan berbagai keterampilan menjalani rotasi pekerjaan untuk menghasilkan sebuah produk atau jasa secara lengkap dan pelaksanaannya diawasi oleh seorang anggota terpilih. Dan tim vertikal terdiri dari seorang manajer dan para bawahannya dalam rantai komando formal. Tim horizontal adalah sebuah tim yang formal yang terdiri dari beberapa karyawan dari tingkat hierarki yang hampir sama, tetapi berasal dari area ke area yang berbeda. Tim dengan tugas khusus yang bertujuan yang diciptakan di luar organisasi formal untuk mengerjakan proyek kepentingan atau kreativitas khusus. Yang terakhir yaitu tim pemecah masalah. Tim pemecah masalah biasanya terdiri dari 5 hingga 12 karyawan yang dibayar per jam dari departemen yang sama, di mana mereka bertemu untuk mendiskusikan cara memperbaiki kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Adapun tahap dalam membangun kerja tim, menurut Hospital Tersebut 2008 ada 5 tahap langkah dalam membangun sebuah kerja tim. Yang pertama yaitu membantu tim, yang kedua mengumpulkan informasi, yang ketiga membicarakan kebutuhan, yang keempat merencanakan sasaran dan menetapkan cara pencapaiannya, yang kelima mengembangkan keterampilan. Adapun karakteristik tim yang sukses, menurut Sofia 2008 ada beberapa karakter yang melekat pada tim yang sukses. Tersebut yang pertama yaitu mempunyai komitmen terhadap tujuan bersama, yang kedua menegakkan tujuan spesifik, yang ketiga kepemimpinan dan struktur, yang keempat menghindari kemalasan sosial atau tanggung jawab, yang kelima menyampaikan kepercayaan di balik yang tinggi. Setelah kita masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu gugus kendali mutu, ini tingkat dengan PKM. Gugus kendali mutu adalah teknik pengawasan kualitas di mana karyawan dan pimpinan bersama-sama mencoba memperbaiki dan meningkatkan kualitas produksi. UKM merupakan mekanisme formal yang dikembangkan dan ia bertujuan untuk mencari pemecahan persoalan dengan memberikan pada partisipasi dan kreativitas di antara karyawan. Kelompok kecil bekerja terlibat dalam suatu proses kajian bersama untuk menyiapkan dan memecahkan persoalan yang berhubungan dengan pekerjaan. UKM harus bekerja secara terus-menerus dan tidak tergantung pada proses produksi. Melalui GKM, karyawan pimpinan melakukan bersama untuk meningkatkan desain atau produktivitas, peningkatan biaya produksi, keselamatan kerja, dan pelayanan pengajuan. GKM mengubah tujuan dari mengawasi kualitas menjadi meningkatkan kualitas. Manfaat penerapan program GKM bagi karyawan. Yang pertama, kesempatan untuk meningkatkan kemampuan pribadi. Yang kedua, mendapatkan pelatihan online. Yang ketiga, latihan menganalisis masalah dengan menggunakan metode statistis dan praktis. Yang keempat, lebih memahami teknik pengendalian kualitas. Yang terakhir, mendorong peningkatan kreativitas. Adapun manfaat penerapan program UKM bagi perusahaan. Yang pertama, sarana untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedua, kualifikasi hasil kerja, pelayanan, dan jasa menjadi lebih baik. Yang ketiga, membangkitkan semangat dan mengembangkan rasa memiliki. Yang keempat, bertanggung jawab dan selalu mawas diri dari seluruh karyawan. Yang kelima, mengurangi kesehatan serta memperbaiki mutu. Konsep dasar timbulnya gugus kendali mutu antara lain yang pertama, pekerjaan memiliki sikap, kemampuan, motivasi, dan kreativitas dalam bekerja. Yang kedua, pekerja yang mengetahui secara persis dalam pekerjaannya. Nah, yang ketiga, pekerjaan mempunyai cita rasa dan karsa sehingga mereka tidak seperti mesin produksi atau suatu barang.
Dan terakhir, perlu pembentukan meeting diri karyawan secara utuh dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam kita masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu mutu hidup kekaryaan. Mutu hidup kekaryaan atau quality of life adalah suatu bentuk filsafat yang diterapkan oleh manajemen dalam mengelola organisasi, para umumnya dan sumber daya manusia para fungsinya. Tidak hanya terbatas pada isi suatu pekerjaan, akan tetapi memanusiakan lingkungan kerja dengan mengakui dan menghargai harkat dan martabat manusia. Pengertian quality of life yang banyak digunakan adalah pengertian yang berasal dari Castillo. Hal tersebut dikarenakan Castillo dipandang sebagai pelopor dari perkembangan quality of life itu sendiri. Menurut Castillo, quality of life dapat diartikan menjadi dua pandangan. Yang pertama, menyebutkan bahwa quality of life merupakan sekumpulan keadaan dan praktik dari tujuh organisasi. Contohnya, pemberkayaan pekerjaan, kebijakan promosi dari dalam, penyediaan yang demokratis, partisipasi karyawan, dan kondisi kerja yang aman. Castillo menyebutkan bahwa untuk merealisasikan quality of life secara berhasil diperlukan beberapa persyaratan. Yang pertama, manajer seharusnya dapat menjadi seorang pemimpin yang baik serta dapat menjadi pemimpin karyawannya, bukan sebagai bos dan diktator. Dua, keterbukaan dan kepercayaan. Kedua faktor tersebut merupakan persyaratan utama dalam penyelenggaraan konsep quality of life dalam manajemen. Yang ketiga, informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan manajemen harus diinformasikan kepada karyawan. Dan saran-saran dari para karyawan harus diperhatikan secara serius. Yang keempat, quality of life harus dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari proses penyelesaian masalah yang dihadapi oleh manajemen dan para karyawan hingga sampai membentuk mitra kerja di antara mereka. Yang kelima, quality of life tidak dapat dilaksanakan secara sepihak oleh manajemen saja, melainkan peran serta seluruh karyawan perlu ditingkatkan. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.